Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, karena ini juga sudah dibahas di waktu yang lalu. Kemudian lanjut ke bab berikutnya, muqawwimatur rujulah. Muqawwimatur rujulah. Muqawwimat itu elemen-elemen atau unsur-unsur yang ada dalam rujulah. Unsur-unsur yang ada di dalam rujulah. Apa saja yang ada di dalam rujulah itu? Atau apa ciri-ciri rujulah itu? Unsur-unsur atau elemen-elemen apa saja yang ada di dalam rujulah itu? Yang pertama adalah al-iradatul qawiyah. Al-iradatul qawiyah. Apa itu al-iradatul qawiyah? Tekad yang kuat, keinginan yang kuat. Yang mana itu menjadi salah satu dari elemen terpenting yang ada di dalam rujulah itu. Ketika seorang tidak ada tekad yang kuat, tidak ada azam yang kuat. Pak Azam pas teko nih, pas rawalan saya, masya Allah, lakunya teko nih, nggih. Ketika tidak memiliki tekad yang kuat, keinginan yang kuat, kelemar-kelemar, ya bagaimana disebut dengan rujulah, kelemar-kelemar itu. Makanya di sini disebut farrajulul haq huwa alladhi tad'uhu nafsuhu lil ma'siyah fayaba wa tataharrak fihi asyahwa fayakbah jamahuha wa tabdu amamahu al-fitnah fala yastajibu laha. Farrajulul haq, laki-laki sejati itu huwa alladhi tad'uhu nafsuhu lil ma'siyah, yang mana ketika jiwanya itu, dirinya hatinya atau jiwanya itu mengajaknya untuk melakukan kemaksiat, fayaba, maka dia menolaknya. Dia menolak untuk melakukan maksiat. Wa tataharraku fihi syahwah, kemudian syahwatnya itu sudah mulai bergejolak, fayakbahu jamahuha, kemudian dirinya bisa mengekangnya, tidak menuruti syahwatnya. Wa tabdu amamahu al-fitnah fala yastajibu laha, juga ketika ujian atau fitnah yang ada itu sudah terlihat, maka dia tidak menurutinya, bal yaqul inni akhafullah. Namun yang dia katakan adalah ketika ada godaan seperti itu, dia mengatakan inni akhafullah, sungguhnya aku takut kepada Allah. Seperti juga yang lakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, yang Allah sebutkan di dalam surat Yusuf, kisahnya itu, wa rawadathu alladhi huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi, ketika sudah peluang-peluang itu sudah terbuka, peluang-peluang untuk melakukan kemaksiatan itu sudah dibuka, semua sudah wa ghallaqatil abwab, Nabi Yusuf sudah digoda oleh Imratul Aziz, digoda untuk melakukan kemaksiatan itu. Kemudian semuanya sudah dibuat agar tidak ada yang tahu,
pintu sudah ditutup, ya kan? Kemudian di situ sudah tinggal eksekusi yang gitu, finishing gitu. Ya, finishing. Ya kan, waqalat hai talak, ya finishing tuh. Ayo gitu. Ayo. Ya, semua sudah dibuat biar nggak ada yang tahu. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf? Qala ma'adzallah. Wah, kalau orang-orang saat ini gimana kira-kira? Semua sudah nggak ada. Kalau nggak mau dipenjara gimana kira-kira? Penjara aja. Wah, ini darurat ini. Tapi lah kan kalau di penjara nanti anaknya gimana, kan mikir begitu langsung kan, fatwanya keluar gitu. Duh, ini kalau saya di penjara nanti anak saya gimana, saya harus menafkahi anak istri saya, anak saya gimana nanti, keluarga saya gimana. Yes, daripada di penjara bertahun-tahun nggak bisa ngapa-ngapain, kasihan anak istri. Ya sudahlah, darurat. Darurat gitu kan, terpaksa darurat, karena kan ad-darurat tubihul mahzurat kan gitu katanya, kan gitu. Darurat itu membolehkan yang dilarang katanya kan gitu. Nah terus piye nek ngaten iki, Pak? Berat ngaten gitu. Berat. Tapi kalau nggak ada iradah qawiyah nggak mungkin bisa mengatakan ma'adzallah. Susah untuk mengatakan aku berlindung kepada Allah. Ya? Terus mau dipenjara kata Nabi Yusuf apa? Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, sijin atau penjara itu lebih aku cintai dibandingkan dengan kemaksiatan yang mereka ajarkan itu. Ya, di penjara kan gitu. Di penjara enggak apa-apa dibandingkan melakukan kemaksiatan. Ada azam, ada tekad yang kuat di situ. Makanya juga diantaranya di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal. Seorang rajul gitu kan? Seorang rajul yang da'athu imra'atun, diajak oleh seorang wanita dzatu mansibin wa jamal. Kan? Punya kedudukan dan jamal. Wis kecantikannya itu sudah ijma misalkan gitu. Ijma. Ya kan? Sudah ijma. Sudah ijma. Kalau sekarang kan kalau kecantikan itu masih relatif gitu. Tergantung HP-nya. Tergantung HP-nya. Filternya gitu lah. Tapi ini dzatu mansibin wa jamal toh. Wis pokoknya sudah ijma gitu. Ijma, nggak ada yang menafikan itu. Makanya ada salah seorang kisah dari salah seorang ulama yang digoda oleh perempuan itu, Malik bin Dinar. Malik bin Dinar rahimahullah taala. Ketika ada seorang wanita yang kecantikannya sudah ijma, semua orang pengen mendapatkan wanita itu, pengen menikahi wanita itu. Banyak orang-orang kaya ditolak, orang-orang yang punya posisi ditolak semua. Mereka semua pengen karena cantiknya luar biasa. Dan ternyata walinya itu tahu bahwa ini kok ditolak, ini kok nolak terus, itu gimana toh? Ada anak misalnya anak raja atau anak yang ini kok ditolak ini. Ditolak. Ternyata kelihatan ada gelagat bahwa wanita itu suka dengan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar. Akhirnya walinya itu datang kepada Malik bin Dinar. Kemudian didatangi dan ditembung, Masya Allah. Ditembung, Pak. Kalau antum dulu nembung apa ditembung, Pak? Nembung ya. Wah, Masya Allah.
Terus kecantikannya masih sudah ijma atau relatif. Itu. Ya itu ditembung, Pak, ditembung. Malik bin Dinar ditembung. Ditembung bahwa kemudian walinya itu mengatakan, wahai Malik bin Dinar, Anda tahu bahwa saya dan keluarga ini kan dari keluarga yang punya posisi. Kami juga orang yang orang yang insya Allah punya harta. Kemudian keponakan saya itu wanita yang cantik, ijma sudah. Semua orang pengen menikahinya, tapi ternyata keponakan saya itu kok suka sama panjenengan. Kalau antum ditembung begitu gimana, Pak? Aduh, jangan kok repot-repot kan gitu. Mbok tinggal nganu kula tak mriko. Pun ngeten. Mboten usah repot-repot kula. Masyaallah. Malah ngrepoti ini kan. Malah ngrepoti. Apa yang dikatakan Malik bin Dinar? Waihak. Celaka kamu. Tolak tu dunia salasan, aku sudah menceraikan dunia itu dengan talak 3. Talak 3 sudah nggak ada rujuk toh, sudah nggak ada rujuk lagi, sudah talak 3 sudah. Yang tadi disebutkan itu semua dunia toh, harta, kemudian kedudukan, kemudian kecantikan, semua sudah dunia. Aku sudah menceraikan dunia dengan talak 3. Wah, itu kira-kira sang wanitanya pripun ya, Pak? Waduh, gitu. Tapi lagi-lagi ini adalah seorang rojul yang memiliki sifat rujulah, yang juga diantaranya ada al-iradah al-qawiyah, tekad yang kuat. Tujuannya bukan untuk dunia. Dia sudah memiliki tekad yang kuat. Meskipun bukan berarti kemudian kita tidak boleh mencari dunia, karena Allah pun juga berfirman di dalam surat Al-Ankabut, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah karuniakan untukmu di akhiratmu itu, wala tansa nasibaka minat dunya, tapi jangan lupakan nasibmu, bagianmu di dunia. Apakah Malik bin Dinar kemudian melupakan bagian dunia? Dan Allah kan wala tansa nasibaka minat dunya, jangan lupakan bagianmu di dunia. Dan ini menunjukkan bahwa kecerdasan Malik bin Dinar bukan berarti kemudian melupakan dunia. Tapi namanya bagian di dunia itu kan ya monggo kerso kan, mau diambil ya monggo, nggak diambil juga nggak apa-apa, nggak apa-apa, karena sudah tahu bagaimana nanti dengan dunia itu nanti seperti apa kan gitu. Makanya Malik bin Dinar tidak mengambil itu. Tapi bagi yang mau mengambil ya monggo, tapi jangan sampai kemudian tekadnya itu hanya untuk mengambil dunia. Kemudian juga tentang di awal-awal surat Al-Muzammil itu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, qumil laila illa qalila. Di ayat ini, di ayat yang kedua itu ternyata ada perintah kum. Ada kum. Kum ini apa? Bangun. Qumil laila illa qalila. Bangun malam. Bangun malam. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika itu Khadijah radhiyallahu anha yang pengin ya untuk merehatkan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk kemudian istirahat tidur sebentar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Madha ahdun naum ya Khadijah." Sudah berlalu waktu tidur itu wahai Khadijah. Sudah berlalu. Sudah ada perintah yang begitu besar. Tidur itu sudah berlalu. Tidur itu sudah berlalu. Dan Nabi pun tidurnya juga cuma sebentar toh. Beda dengan sebagian kita, kalau kita sebentar-bentar tidur. Sebentar-bentar tidur. Tapi ya nggak apa-apa, masih ada kata-kata sebentarnya itu toh. Tidurnya sebentar, cuma bedanya ya begini tok gitu. Kata madha'ahdun naum ya Khadijah, sudah berlalu waktu untuk tidur itu. Sekarang waktunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dengan lelah-lelah, meskipun dengan capek-capek gitu. Meskipun dengan harus mengorbankan banyak hal, tapi karena ada tekad yang kuat, maka semua itu akan dilakukan oleh para rijal. Semua itu akan bisa dilakukan oleh para rijal. Dan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina itu ya Masya Allah, ya karena ada tekad yang kuat. Meskipun banyak dari negara-negara itu yang diam, bahkan banyak dari saudara-saudara muslim itu mereka diam, tapi mereka tetap maju terus. Mereka tetap maju terus meskipun dengan keterbatasan yang dimilikinya. Dan kita bisa melihat dari media-media itu, Masya Allah, mereka tetap kuat. Bahkan anak-anak kecil itu mereka juga memiliki kekuatan yang begitu luar biasa, semangat yang besar. Dan ini menunjukkan bahwa rujulah tidak ditentukan dengan usia itu. Loh, kalau di sebagian negara yang lain mungkin usia anak-anak itu yang mereka mungkin sakit, alah lecet kesandung sedikit, apa yang dilakukan? Nangisnya kecil, guling-guling, minta truk karena lecet. Tapi kalau anak-anak di Palestina itu ya Masya Allah, ya sudah berdarah-darah. Bahkan yang videonya anak kecil itu terus menyemangati temannya yang sudah ya kondisinya sudah seperti itu, ketap-ketip. Mereka punya semangat yang begitu luar biasa, meskipun dengan kondisi kecil itu. Atau juga yang lain yang mengatakan bahwa mereka berjihad, mereka berperang itu karena ada keinginan yang kuat, yaitu agar mereka bisa menjadi penolong bagi orang tuanya nanti. Ini kan ada keinginan yang besar sehingga mereka siap untuk melakukan itu. Dan banyak yang akhirnya ketika meninggal pun terlihat tersenyum. Banyak yang ketika dicekal, ditangkap juga mereka masih bisa tertawa, senyum-senyum. Karena mereka memiliki keinginan yang kuat. Maka merekalah para rijal yang kita harus juga memiliki sifat itu. Karena kita berharap kita menjadi para rijal. Baik, kemudian yang kedua adalah al-himmatul aliyah. Al-himmatul aliyah, cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang tinggi, keinginan yang tinggi. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau pernah mengatakan, min alamati kamalil aqli, di antara tanda sempurnanya akal seorang itu adalah uluwul himmah. Dia memiliki cita-cita yang tinggi, cita-cita yang luhur, keinginan yang tinggi. Dan keinginannya itu benar-benar bisa terarah.
bukan seperti sebagian orang yang mereka memiliki keinginan, iya, keinginan cita-citanya tinggi, iya, tapi semua itu untuk dunia, semua itu untuk dunia. Tapi rujulah, sifat rujulah yang ada di dalam diri seseorang, yang dia memiliki himmah aliyah, yaitu cita-citanya itu bagaimana dia mendapatkan tempat yang terbaik, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia cari, bukan untuk keridhaan manusia, bukan untuk kemudian mencari dunia. Innaha alamatur rujula wal fuhulah. Al-himmatul aliyah itu adalah tanda rujulah dan kecerdasan seorang. Wa huwa an yastasghiral mar'u safasifal umur. Dia menyederhanakan, atau dia tidak menganggap safasif al-umur, perkara-perkara yang receh itu, nggak menganggap itu. Wa ya'mal 'alal wusul ila ma'alil umur, dan dia selalu melakukan atau mencari satu amalan yang bisa mengantarkan kepada perkara yang tinggi itu. Fil ilmi wal amal wal akhlaqil fadilah wal qayyim wal mathal al-ulya an-nabilah, yang semua itu kaitannya dengan ilmu, amal, akhlak yang mulia, kan? Mencari contoh-contoh yang terbaik. Wa qadiman qalu innal himmah muqaddimatul asya. Banyak orang yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa innal himmah, cita-cita itu muqaddimatul asya. Muqaddimatul asya. Apa itu muqaddimatul asya? Permulaan muqaddimah sesuatu itu. Faman salahat himmatuhu, siapa yang cita-citanya itu baik, wa sadaqa fiha, dan dia jujur dalam merealisasikan cita-citanya itu, saluhalahu ma wara'a dzalika minal a'mal, maka amal-amalannya setelah itu akan menjadi baik. Ketika cita-citanya itu baik dan dia jujur untuk merealisasikan cita-cita itu, maka setelah itu amal-amalannya akan juga ikut menjadi baik. Adapun wa amma ghairur rijal fahimmatuhum mayyitah. Adapun selain para rijal itu, himmah mereka, cita-cita mereka itu mati. Cita-cita mereka itu mati tumpul. La taqwa bihim ila mafkharatin. Enggak kuat kan gitu. Enggak ada yang bisa dibanggakan. Dan ya akhirnya mereka, karena cita-cita mereka tidak jelas, cita-cita mereka ya enggak karuan itu, akhirnya ya mereka hidup itu hanya ya pengen ya cuma kita bisa melihatnya. Misalkan ada yang bilang yes murah banget, atau apalagi itu yang ya cuma pamer harta. Tujuan mereka is ngumpulin harta, pamer harta. Tapi kalau orang beriman, ketika melihat itu akan mengatakan seperti halnya orang-orang yang melihat korun itu, ya kan? Wa qala alladzina utul ilm wailakum thawabullahi khair. Celaka kalian, pahala Allah itu lebih baik dibandingkan dengan itu semua.
Berbeda dengan orang-orang yang cita-citanya itu ya sama seperti halnya mereka. Sama ketika orang-orang yang melihat harta-hartanya Qarun itu dibawa, dipikul kunci-kuncinya itu, apa kata mereka? Apa itu di surat Al-Qasas itu? Kata-kata orang-orang yang melihat harta-hartanya Qarun itu, qala alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, mereka mengatakan ya laita lana, kalau sekiranya kami ini mendapatkan mithla ma utiya Qarun, seperti apa yang didapatkan oleh Qarun. Innahu ladzu hazzin azim. Sungguhnya dia itu mendapatkan bagian yang begitu besar. Apalagi di sini harusnya ketika dilihat di ayat ini, orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia itu, ungkapan pengennya itu dengan ya laita, ya kan? Karena di dalam bahasa Arab itu ada laita, ada la'alla ya Ustaz Ahmad ya. Ada laita, ada la'alla. Kalau laita itu la yumkinu wuqu'uhu, gak mungkin terjadi itu. Gak mungkin terjadi. Tapi kalau la'alla itu litaraji, sebagai harapan di situ. Makanya orang-orang beriman pasti di akhirnya bilang la'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun, la'allakum tashkurun. Ya itu insya Allah akan bisa terjadi. Tapi orang-orang yang menginginkan dunia, mereka mengatakan ya laitan, aduh kalau sekiranya kita itu dapat seperti yang didapatkan oleh Qarun itu. Dan sama kan sebagian orang ketika melihat orang-orang yang memamerkan harta di media sosial itu dengan kendaraan-kendaraan yang begitu mewah itu, sebagian mereka mengatakan aduh kalau saya dapat itu ya. Terus bayangannya juga itu, kalau saya bisa mengendarai kendaraan itu. Kan nggak mungkin mak gludak kemudian di depannya ada Ferrari, di depannya ada mobil-mobil yang itu kan nggak mungkin. Dan itu sama yang diungkapkan dengan orang-orang yang menginginkan dunia itu laita. Karena sekarang ini ya banyak orang-orang, mereka ketika ditanya kenapa bisa sukses, apa yang dikatakan mereka? Oh ini tuh karena hasil kerja keras saya, alhamdulillah kan gitu. Tambah alhamdulillah hasil kerja keras saya, dulu saya begini. Pasti kan di awal pasti disebutkan dulu saya wah kan gitu, saya nggak punya apa-apa, saya merantau ke sana ke sini dan seterusnya, saya nggak punya apa-apa, dan alhamdulillah akhirnya dengan kerja keras saya dapat itu. Ya kurang lebih itu yang diucapkan oleh Qarun kan. Qarun mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Wah itu Qarun zaman sekarang itu. Semua harta-harta itu saya dapatkan dari kemampuan yang saya miliki, ilmu yang saya miliki, ilmu dagang, ilmu ini dan seterusnya. Akhirnya saya dapat itu semua. Wah sekarang Qarun banyak loh. Tinggal nanti bagaimana orang-orang yang melihat itu. Apakah orang itu cita-citanya sama seperti itu atau cita-citanya yang lain? Kalau cita-citanya sama seperti yang tadi disebutkan. Kalau cita-citanya itu bukan itu, tapi adalah akhirat, pahala Allah, mencari pahala Allah, ya sama seperti halnya perkataan waqala alladzina utul ilm. Berkatalah orang-orang yang mereka diberikan ilmu. Wa ilakum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihah. Ya kan sudah beda. Celaka kalian. Pahalanya Allah itu lebih baik daripada itu semua bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wala yulaqaha illa sabirun. Semua itu tidak didapati kecuali orang-orang yang sabar. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang menginginkan atau himmahnya itu dunia, maka melihat apapun itu dengan kacamata zahir.
Tapi orang yang cita-citanya itu tinggi, orang yang cita-citanya itu adalah mencari pahala Allah, keridhaan Allah, maka melihat apapun itu dengan kacamata batin pasti. Dengan kacamata batin. Lihat dari kisahnya Qarun dan orang-orang yang melihat itu terbagi menjadi dua. Apa mungkin harus nunggu dulu dapat musibah baru sadar? Ketika Qarun dan semua harta-hartanya dan orang-orang yang mengikutinya kemudian dilek kali bumi niku, likuifaksi itu, dilikuifaksi itu, apa baru ketika melihat itu kemudian baru sadar. Dan ternyata juga begitu kan, orang-orang yang mereka dulunya cita-citanya itu mendapatkan dunia itu, Allah menyebut wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams. Akhirnya orang-orang yang mereka menginginkan kedudukan Qarun itu, yaqulun, mereka mengatakan waika annallah, kalau benarlah kiranya Allah itu ya besutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqtir. Allah akan melapangkan rizki bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya sudah, alhamdulillah nggak ikut. Kalau ikut ya nggak bisa mengatakan seperti itu. Ya kan, alhamdulillah kok nggak ikut. Alhamdulillah masih Allah selamatkan. Makanya memang himmah aliyah itu penting, dan himmah aliyahnya itu harus benar-benar terarah. Dan kemudian di sini disebut ayan qusuddin wa anta hayy. Ayan qusuddin wa anta hayy. Apakah agama itu akan berkurang, digerogoti sedangkan kamu itu masih hidup? Dan perkataan ini adalah perkataan yang diucapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah Nabi SAW wafat. Kemudian kepemimpinan itu dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ketika itu beliau melihat banyak orang-orang yang murtad setelah itu. Kemudian beliau mengatakan qad inqata'al wahyu, wahyu sudah selesai, sudah terputus, wa tammad din, dan agama itu sudah sempurna. Ayan qusu wa ana hayy, apakah agama itu akan berkurang, akan digerogoti, wa ana hayy, sedangkan aku itu masih hidup. Dan ketika melihat orang-orang yang ketika itu banyak yang murtad, banyak yang kembali kepada kekufuran, maka Abu Bakar mengatakan perkataan yang begitu luar biasa itu. Ayan quswa ana hayy, apakah agama itu akan berkurang sedangkan aku masih hidup? Tetap akhirnya terus berjuang, tetap berjuang untuk menegakkan agama Allah ini. Dan ini pun juga sama yang dikatakan oleh Imam Ahmad ketika beliau mendapatkan fitnah fitnah tentang khulqul Quran itu. Al-Quran itu makhluk, khulqul Quran, yang dilontarkan oleh Mu'tazilah, yang mereka menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk. Kemudian menghasut khalifah ketika itu siapa? Al-Mu'tasim, ya. Al-Mu'tasim billah, anaknya dari Harun Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala, yang akhirnya Al-Mu'tasim terhasut oleh Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah, dan mengikuti keyakinan mereka bahwa Al-Quran itu makhluk. Banyak semua orang-orang yang mengikutinya, karena kalau nggak mengikuti dihukum. Hingga tersisa beberapa ulama, diantaranya adalah Imam Ahmad. Bahkan juga dikatakan sebagian dari ulama yang lain itu karena khawatir nanti dihukum, akhirnya mereka menggunakan kode atau ya tauriyah lah gitu. Manusia makhluk,
bumi makhluk, gunung makhluk, kemudian tangan makhluk, Al-Quran makhluk. Maksudnya apa? Yang makhluknya ini bukan Al-Qurannya. Oh, berarti nggak jadi dihukum. Tapi tetap meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Tapi karena pedihnya siksaan orang-orang yang masih meyakini tentang Al-Quran itu kalamullah, dihukum luar biasa. Dan yang tetap teguh dengan pendirian itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Bahkan kurang lebih berapa? Setelah Al-Mu'tasim, kemudian setelah itu siapa? Siapa setelah itu? Al-Wathiq Al-Wathiq atau siapa itu? Kalau tidak salah tiga kepemimpinan ya, kalau tidak salah 3 periode. Kalau sekarang 2 periode, ini 3 periode loh masalah. Tapi bukan orang itu. 3 periode kepemimpinan dan Imam Ahmad masih dihukum, dicambuk, dipecut, bahkan diriwayatkan bahwa Imam Ahmad itu pengen dilucuti bajunya dan dipermalukan di hadapan orang-orang. Tapi namanya walinya Allah itu ya akhirnya Allah tutupi, nggak jadi, nggak terbuka auratnya. Tapi masih tetap di penjara, dihukum. Bahkan ada ulama mengatakan kalau sekiranya gajah itu dihukum seperti halnya dihukumnya Imam Ahmad, gajah itu nggak kuat. Sampai akhirnya ketika Al-Khalifah Al-Mutawakkil kalau tidak salah yang senang dengan Ahlus Sunnah, akhirnya Imam Ahmad dibebaskan. Bahkan pengen dikasih imbalan, kasih hadiah. Imam Ahmad nggak mau. Imam Ahmad tetap nggak mau. Tapi dengan keyakinannya, Imam Ahmad mengatakan ayan kusuddin wa ana hayy. Apakah agama itu akan berkurang dan sedangkan aku masih hidup? Ya, ibarat kalau Imam Ahmad tergoda dengan itu semua. Ya, terus siapa yang akan menegakkan itu? Imam Ahmad tetap kokoh pendiriannya dan himmahnya itu masih tetap kokoh, masih tinggi, meskipun dengan kondisi-kondisi seperti itu. Begitu juga ayan kusuddin wa ana hayy tarabba 'alaiha asbalu Filistin fawaqafu ya'lamun al-ummah kulluha kaifa takunu ar-rujulah wa adhallu bil hijarati nawasi ikhwanil qirada wal khanazir minas suhayna al-mala'in. Sama seperti halnya para orang-orang yang ada di Palestina itu, yang mereka tetap memiliki cita-cita yang tinggi, yang akhirnya mereka tetap kokoh dengan pendirian mereka, dan mereka tetap berjuang. Mau sampai mati juga mereka juga akan terus berjuang. Bahkan harapan mereka adalah mati syahid. Baik, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah an-nakhwa wal izzat wal iba. Adalah sifat kesatria, memiliki sifat kesatria, berani, pemberani, dan juga memiliki izzah, wibawa. Dan para rijal itu hum aslus syaja'ati wan nakhwa wal iba wa humul ladzina tata'ala nufusuhum 'anil dhulli wal hawan was sighar. Mereka para rijal itu, mereka pemberani. Sifat mereka kesatria dan berani menolak, kan gitu. Al-iba, berani menolak dengan kondisi yang memang tidak sesuai. Yang jiwa mereka itu begitu tinggi, cita-cita mereka itu begitu tinggi. Walidzalika hina ma ja'a al-Islam
rabba ar-ra'il al-awwal ala suja'ati wal izzati wal karamah. Sehingga ketika Islam itu datang, maka Islam itu bisa mendidik generasi-generasi awal itu, mereka tidak gentar, mereka pemberani, bahkan yang masih kecil. Misalkan kisahnya Mu'adz bin Amr bin Jamuh dan Muawidh bin Afra itu, yang membunuh siapa? Abu Jahal itu. Ya masih kecil, pemberani luar biasa tuh. Berani. Dan cita-citanya tinggi loh. Oh, ini Abu Jahal itu yang selalu menghina Nabi. Dan bahkan bilang ke Abdurrahman bin Auf itu, ya, mana Abu Jahal? Enggak pernah lihat tuh. Mana Abu Jahal itu? Saya pengen nebas gitu. Pengen nebas gitu. Karena dia sudah menghina Nabi. Yang Abdurrahman, bocah ini ngopo kan gitu. Yang mungkin kan bahasa kita gitu. Bisa bocah ini loh. Kan usianya 13-14 tahun. Belum sampai 15 loh. Cuma karena badannya udah gede, akhirnya diizinkan ikut perang Badar. Tapi wah, Abdurrahman ya masih ada kerak. Waduh, ini masih kecil nih. Tapi akhirnya tetap itu orangnya tuh gitu kan. Orangnya udah kelihatan, udah dikunci, ketemu, sabet kan, akhirnya disabet kena kakinya itu, sabet tel gitu, dan bisa tel gitu, terputus gitu. Balung itu kalau ditebas ya, pakai pedang apa langsung tel gitu. Lawang pas ke kurban itu apa? Pakai petel, pakai mesin lo gini kok. Itu sekali tebas loh. Sekali tebas putus. Itu kan berarti ada iradah qawiyah, ada. Kemudian himmah aliyah ada. Kemudian sifat kesatrianya itu ada. Nggak takut ini saja, nggak takut ini. Nggak takut. Masih kecil loh. Tapi sudah memiliki kemampuan keberanian yang begitu besar. Makanya fakanu ruhbanan bil lail fursanan bin nahar. Wah, mereka ketika malam hari itu mereka menjadi ruhban, para ahli ibadahnya luar biasa. Tapi fursanan bil nahar, menjadi pendekar ketika siang hari. Malamnya itu memperbanyak ibadah, memperbanyak sujud. Ketika siang hari, wah, pemberani. Dan akhirnya Allah berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu ketika malam hari sedikit tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu sahur mereka beristighfar. Sedikit tidurnya di malam hari, dan ketika sahur itu sudah beristighfar. Berarti tidurnya berapa jam? Tidurnya berapa jam? Sedikit. Siangnya menjadi fursan. Wah, itu harus gimana itu? Berarti luar biasa itu. Sangat luar biasa. Sehingga karakter kesatria dan pemberani itu harus ada di dalam sifat rujulah. Kemudian yang keempat, kita cepat saja. Nah, di sini ada 6. Yang keempat adalah al-ikhlasu fil qawli wal amal. Al-ikhlas fil qawli wal amal. Ikhlas dalam ucapan dan perbuatan. Elemen yang penting dalam sifat rujulah itu adalah ikhlas dalam ucapan dan amal. Ikhlas niku napa to, Pak? Napa? Oh gitu ya. Ikhlas, mukhlis, ya. Nah, kita tahu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Oh, ikhlas dalam agama itu. Gimana ikhlas itu? Kalau di dalam Al-Qur'an tentang ikhlas itu kan diambil dari kata khalaso. Nah, ternyata khalis
Khalis itu Allah sebutkan tentang apa namanya? Khalis itu di apa namanya? Susu. Dalam surat An-Nahl, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Dan sungguh pada hewan ternak itu bagi kalian ada ibrah, ada pelajaran. Nusqikum mimma fi butunihi, kami memberi kalian minum dari apa yang ada di dalam perutnya, mim baini farthin wa damin, di antara farth. Farth itu apa? Farth itu apa namanya, kotoran. Wadamin, darah. Nah, di antara kedua itu ada labanan khalison. Apa itu? Susu yang murni. Khalis itu murni. Dan ternyata Allah menyebutkan di situ ada di antara kotoran dan darah. Di tengah-tengahnya ada susu yang murni. Maka khalis itu berada di antara kedua itu. Khalis itu berada di antara kedua itu. Farth itu kotor toh. Kotor ya. Dam itu najis toh. Dam itu najis. Farth itu kotoran itu juga najis toh. Meskipun ada yang mengatakan bahwa kotoran yang halal dimakan tidak najis, tapi farth aku lihat misalkan kotor. Dan di tengah-tengahnya ada susu yang murni. Begitu juga kita ketika beramal itu enggak ke kanan, enggak ke kiri. Enggak ke kanan, enggak ke kiri, benar di tengah. Benar di tengah. Dan itu berat tentunya. Berat sekali. Sangat-sangat berat. Dan susah untuk dilihat misalnya, wah orang ini ikhlas. Enggak bisa, susah. Karena ikhlas itu kaitannya dengan amalan batin, susah untuk dilihat. Sehingga ada sebagian ulama yang mendefinisikan tentang ikhlas itu, huwa al-quwwatul ilahiyah al-kaminah fi a'malin nas. Kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi di dalam amalan-amalan manusia. Wasirul majhul, rahasia yang tidak diketahui, fintisarid du'afai wasilahul khafi alhasim fi ma'rakatil mabadi'i wad da'wat. Rahasia yang tidak diketahui ketika menolong orang-orang yang lemah. Kemudian senjata yang juga tidak diketahui namun menjadi penentu dalam peperangan itu. Ya, enggak terlihat tapi itu menjadi penentu. Enggak terlihat tapi menjadi penentu. Sehingga ini tidak bisa kemudian orang tidak bisa menilai orang ini ikhlas. Yang kita bisa katakan ahsibuhu dzalik. Ya, kita mengiranya seperti itu. Yang kita ketahui seperti itu. Wallahu hasibuhu. Allah yang Maha tahu. Allah yang Maha tahu. Ketika ada orang yang berinfak, orang yang wakaf, orang yang ini, ya kita mengatakan ahsibuhu dzalik, yang kami ketahui seperti itu. Yang saya ketahui itu seperti itu. Beliau orang yang baik. Wallahu hasibuhu. Allah yang Maha tahu. Atau wala uzaki 'alallahi ahada. Saya tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah nantinya. Ahsibuhu dzalik. Yang saya ketahui seperti itu. Orang itu orang baik, orang itu insya Allah ikhlas. Adapun urusan hatinya itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setiap kita
agar menjadi para rijal itu yang memiliki sifat rujulah itu harus benar-benar ikhlas, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Ucapan maupun perbuatan. Dan itu ya yang bisa kita lakukan kita masing-masing tuh. Kita masing-masing. Dan itu berat. Makanya di awal disebut asyaqqu syai'in 'alan nafsi. Itu sesuatu yang paling berat bagi seseorang. Sesuatu yang paling berat itu, untuk bisa ikhlas itu. Namun itu harus dilakukan. Itu harus dilakukan. Kalau tidak berbahaya. Kalau tidak berbahaya. Karena kalau tidak ikhlas ya bisa jadi nanti riya gitu. Misalkan contohnya dalam beramal nanti jadi riya. Dan riya itu syirik kecil. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Hapus pahalanya itu. Hapus pahalanya. Oh ya berat loh. Misalkan orang yang sholat misalkan. Orang yang sholat atau orang yang infak misalkan. Wakaf. Sama Pak Firman ditulis, wah Pak Zaki wakaf sekian M misalkan. Pertama ikhlas kan. Oh, Sama-sama. Berat itu ini kan. Jaganya itu berat loh. Berat sekali loh. Duh kok disebut-sebut toh gitu kan. Lama-lama kok aduh gitu. Nah, saya sendiri lah, misalnya saya sendiri. Dulu ketika dulu ngajar pertama itu. Pertama kali privat dulu. Privat ngajar ngaji itu kan, ngajar ngaji jangan ngambil tarif kan gitu. Nggak boleh kan. Menarif ngajar ngaji itu. Pertama itu kok diamplopi gitu kan. Diamplopi. Waduh Pak jangan Pak. Oh ini jangan. Diamplopi. Waduh. Saya tuh nggak mengharapkan itu gitu. Tapi di rumah ya akhirnya dibuka, nggak mungkin dibuka. Dibuka, disobek. Alhamdulillah saya nggak mengharapkan itu. Besoknya di tempat lain dikasih lagi. Kok beda? Nah, itu kan. Ada yang tambah. Aduh, kok tambah gitu. Aduh. Itu bahaya gitu. Waduh. Besok naik. Oh, ternyata standarnya begini. Kok kurang dari itu ya akhirnya jadi mak pleret. Wah, itu hati-hati. Hati-hati, memang benar-benar susah untuk menjaga keikhlasan itu. Sangat-sangat susah. Tapi tetap harus dilakukan. Harus diusahakan. Karena tadi seperti apa yang dikatakan oleh sebagian ulama itu tentang definisi ikhlas itu menjadi penentu justru. Menjadi penentu, nggak terlihat tapi jadi penentu. Maka ya masing-masing kita belajar ikhlas lah. Terus kita berusaha untuk belajar bisa mengikhlaskan apa yang kita lakukan. Kemudian yang kelima adalah at-tadhiyatu wal fida, berkorban. Siap berkorban, rela berkorban. Inna rajulal aqidati sahibu qalbin kabirin yathbutu amama al-mihan wal aqabat. Seorang yang memiliki akidah yang kuat, dia adalah orang yang memiliki hati yang besar, tetap kokoh di hadapan ujian. Wa amamal jihad al-marir alladzi la tanfa'mahu illa at-tadhiyah wal fida. Juga di hadapan jihad yang tidak ada manfaatnya kecuali adalah dengan pengorbanan itu. Bi akhas ma yamliku al-mujahid fi hadhil hayah. Dengan apa yang dimiliki oleh seorang mujahid itu dalam kehidupannya itu. Apa yang paling dimilikinya itu. Wala yamliku illa sabr wa taslim hatta nasr wa tamkin. Dan tidak memiliki kecuali kesabaran,
berserah diri sampai Allah memberikan pertolongan. Sampai Allah memberikan pertolongan. Harus berkorban apapun yang dimiliki. Apa yang kita bisa miliki, kita bisa berikan untuk agama ini, maka kita berikan semaksimal yang memang kita bisa lakukan. Karena tidak ada rasa cinta itu tanpa pengorbanan tuh. Kita mencintai agama ini. Kemudian kalau memang mengaku cinta dengan agama ini, apa yang bisa dilakukan dengan pengorbanan itu? Padahal kita sering atau mengetahui tentang ayat di dalam surat Al-An'am itu, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, inna sholati, sholatku, wa nusuki, nusuk niku nusuk nusuknya tadi buatan nujes meragat kurban wa mahyaya, hidup, wa mamati, matiku, lillahi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, rabbil alamin, zat yang murba masiso, kan itu rabbul alamin. Kita sudah mengatakan qul inna sholati wa nusuki. Loh, nusuknya itu apa tuh? Apa yang sudah dikorbankan itu? Apa yang sudah dikorban? Oh, saya sudah korban setiap Idul Adha. Wah, itu tok. Masa korban sekali itu juga ya nggak mending. Oh, korban, masa korban itu? Oh, saya sudah korban tiap saat kok. Korban perasaan. Oh, itu bukan lillahi rabbil alamin, kan gitu. Bukan lillahi rabbil alamin kala itu. Korban. Kita melihat kondisi saudara-saudara kita misalkan di Palestina, ya apa yang bisa kita korbankan tuh untuk mereka? Apa yang bisa kita korbankan? Kalau kita bisa terbang sama monggo. Tapi kalau nggak bisa, apa yang bisa kita korbankan kan? Harta misalkan, akhirnya kita berikan. Kalau kita nggak bisa, kalau misalkan nggak ada harta itu, apa yang bisa dikorbankan? Waktu atau paling tidak tuh. Waktu lah, sesaat kita doakan saudara-saudara mereka, ikut rasakan apa yang mereka rasakan. Bukankah itu bagian dari persaudaraan? Saling merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Nggak usah ngomong yang enggak kan gitu. Jangan kemudian fitnah yang macam-macam. Saudara kita, mereka yang sedang tertindas seperti itu loh, subhanallah. Ya, mosok nggak ada rasa empati sedikit pun. Apa yang memang bisa kita lakukan, kita bisa lakukan. Kemudian yang lain misalkan di Kutab ini sedang bangun, itu apa yang bisa kita korbankan gitu. Kalau yang waktu itu disebut korbankan dengan harta kita, alhamdulillah. Dengan tenaga kita, alhamdulillah. Dengan kuota kita, alhamdulillah, kan gitu. Loh, bisa jadi loh dengan nge-share banyak-banyak itu ya bisa jadi banyak yang relasinya disebabkan atau wasilah dari apa yang bisa kita lakukan. Oh, itu bagian dari pengorbanan tuh. Tapi ya pengorbanannya itu harus ditahapi dari awal tuh, jangan saya tak langsung kuota saja. Saya tak korban kuota saja. Yuk dari awal lah gitu. Jangan mengambil yang paling ringan. Karena semua hayati kulluha lillah. Hidup kita itu semua milik Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apapun yang memang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kemudian 10 menit lagi, jam 9. Yang terakhir, muqawimat yang terakhir adalah as-sabat waqtal mihan. As-sabat waqtal mihan. Tetap kokoh pada waktu atau di waktu musibah atau bencana, ketika mendapatkan kondisi yang tidak enak, tidak nyaman. La tu'rafu ma'adinur rijal illa waqta syada'id indaha
la tu'rafu ma'adinur rijal illa waqta syada'id. Rijal itu dia tidak bisa diketahui bahwa itu apakah mereka itu rijal atau bukan, ada sifat rujulah atau tidak, kecuali ketika di waktu yang sempit, dalam kondisi yang sempit, maka akan terlihat mana yang rijal, mana yang bukan, mana yang ada sifat rujulah, mana yang tidak. Kondisinya ketika sedang sempit. Kalau kondisinya lapang itu ya Masya Allah. Makanya kan di afdhalus shadaqah itu shadaqah yang paling baik itu kapan? Ketika sedang sempit, baru benar-benar kelihatan itu. Kalau sedang kondisi lapang ya aneh kalau orang nggak bersedekah kalau kondisinya sedang lapang. Tapi sedang kondisi sempit kok bersedekah itu ya Masya Allah istimewa kan gitu. Begitu juga ketika seseorang dalam kondisi yang sedang sempit seperti itu, maka akan terlihat mana yang ada sifat rujulah, mana yang tidak, mana yang laki-laki yang tulen, mana yang asbahur rijal, ya kan gitu. Laki-laki jadi-jadian kan gitu. Nah ya kan, siluman. Siluman. Karena kelihatan misalkan kisahnya Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam, yaitu kisahnya ketika masuk ke Palestina itu kan, ke Palestina itu ketika Nabi Musa memerintahkan kaumnya di surat Al-Maidah itu, wa idh qala Musa liqaumihi di ayatnya, ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku Bani Israel, masuklah kalian ke tanah suci Palestina itu yang telah Allah tentukan bagi kalian, dan janganlah kalian berbalik ke belakang karena takut ngadepi musuh, karena kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Apa yang dikatakan Bani Israel? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Wahai Musa, di Palestina itu ada orang-orang yang gede-gede, orang yang kuat. Wa inna lan nadkhulaha, kami nggak bisa masuk, nggak mau masuk sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar, kami masuklah. Pengecut toh gitu, pengecut. Nah, ketika dalam kondisinya seperti itu kan, ya kesel toh ketika misalkan dengan antum dalam kondisi seperti itu, antum punya tim misalkan kan gitu. Ayo kita segera bangun misalkan kutab ini, misalkan kutab di yang lain misalkan kan gitu, bukan di Jogja ini, karena di Jogja insya Allah solid insya Allah. Misalkan di lain, kemudian ayo kita bangun, kemudian timnya itu menang gitu. Misalkan pemimpinnya Pak Ferdi, misalkan pimpinannya, misalkan kan gitu. Tapi benar Pak ya Pak Ferdi ya, pemimpinnya gitu. Misalkan contohnya Pak Ferdi yang lain, kalau beliau kan Pak Ferdi Hetarion, kayak itu yang lain gitu. Ada namanya Pak Ferdi, jangan sebutkan nanti di dor nanti kan. Jangan. Ya Ferdi yang lain gitu namanya, Ferdi Fulan namanya. Nah itu punya timnya, kemudian ayo kita bangun. Terus timnya lah nanti nunggu muhsininya lah gitu. Nunggu muhsininya. Kalau muhsininya sudah ada, kita baru masuk, karena ini berat, ini banyak loh, duitnya banyak loh gitu. Berat loh bangun ini. Terus nunggu nanti kalau sudah ada baru kita jalan. Kira-kira kalau Pak Ferdi kayak gitu kesel nggak Pak ya? Pak Ferdi yang jauh, ini maksudnya Pak Ferdi yang lain misalkan kan gitu. Kan kesel kalau kayak gitu toh. Wah kesel gitu. Wah ini kira-kira kalau kondisi sepertinya berat, aduh nggak ada yang mau jalan,
kok nggak ada yang mau masuk gitu. Tapi ternyata dengan kondisinya seperti itu ternyata ada dua rojul, ada rojulan. Kata Allah, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihima. Ada dua orang laki-laki dari mereka yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang ini. Kedua orang ini mengatakan udkhulu alaihimul bab. Masuk kalian. Masuklah. Serbu mereka dari pintu itu, dari pintu gerbang negeri itu. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kalian masuk, kalian pasti akan menang di situ. Fa innakum ghalibun. Tapi jawaban mereka apa? Ya malah jawabannya yang mengenas toh gitu. Jawabannya nggak enak toh gitu, nggak enak. Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fi ini. Wahai Musa, kami nggak akan pernah masuk gitu selama mereka masih ada di dalamnya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Kamu wahai Musa, nggak sopan toh. Fadhhab anta, kamu pergi sana duluan. Wa rabbuka, dengan Rabbmu. Faqatila, perangi mereka. Inna hahuna qa'idun. Kami tak di sini duduk-duduklah, lihat gitu. Kalau aman masuk, kalau enggak ya kami tak duduk dan lihat. Oh ya sudah gitu. Cari aman. Dan Nabi Musa kan juga kesel. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Allah, aku hanya bisa menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Gitu kan? Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Ini menunjukkan bahwa ya dalam kondisi yang genting itu ternyata masih ada orang yang kokoh. Ketika dalam kondisi yang gak nyaman ternyata masih ada orang yang kokoh. Bahkan di akhir mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalian bertawakallah kepada Allah jika kalian benar-benar orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Itu betapa kokohnya dua orang dari kaumnya Nabi Musa, berani ketika kondisi banyak orang-orang yang pengecut seperti itu. Ketika dalam kondisi orang-orang dia menjadi orang berani. Pun juga dia bukan kemudian hanya jarkoni kan gitu. Bukan hanya jarkoni, ya kan? Bukan jarkoni, tapi benar-benar dia mengamalkannya. Dia menyampaikan, dia menyemangati, dia pun juga ikut masuk. Bukan hanya menyemangati seperti di filmnya Hercules itu kan ada apa? Ada satu yang suka menyemangati tapi nggak bisa perang toh. Pegang senjata juga udah bingung akhirnya gimana kan gitu. Dia cuma penyemangat tok gitu. Penyemangat, syair begini, wah seterusnya. Tapi dia cuma penyemangat, nggak berani. Tim hore kan gitu. Tim hore. Nah itu, ketika sedang orang-orang menjadi tim mending-mending itu, ada orang yang bisa tetap masih kayak mending saya tak duduk di sini, mending saya tak begini, tapi masih ada orang-orang yang kokoh. Masih ada orang-orang yang kokoh. Dan itulah yang dididik oleh Nabi SAW di kalangan para sahabat, yang akhirnya mereka menjadi orang-orang yang begitu pemberani dan mereka kokoh dalam kondisi yang sempit. Dan terakhir yang sudah kita ketahui kisahnya bagaimana para sahabat di awal-awal itu seperti halnya keluarganya Yasir yang tetap kokoh, ya kan, meskipun Ammar mengucapkan ucapan kekufuran itu, tapi hatinya hatinya itu mutmain, qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya masih tetap beriman. Tapi Yasir dan Sumayyah dengan kekokohan keimanannya, meskipun disiksa dengan seperti itu tetap masih memegang keimanannya, kokoh gitu. Itulah yang harus kita teladani
agar kita benar-benar bisa menjadi para rijal yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan di tempat yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh Pak Nurdin. Ini ada. Jadi saya ingin tanya satu, tapi karena aku di request jadi dua. Jadi berkaitan dengan yang nomor 1 dan nomor 6 tadi. Jadi yang nomor 1 dan nomor 6 ini tentang bagaimana sebenarnya kita tidak boleh bernyaman-nyaman di suatu titik di mana kita akhirnya ya terlalu enak di situ, walaupun kita semua saya pikir hidup itu ya mencari nyaman. Ternyata di sini malah tak boleh nyaman-nyaman. Dan orang yang sudah istilahnya sudah teruji itulah yang memang benar-benar sudah menunjukkan kekuatan imannya. Nah ini banyak ujian tadi, walaupun juga diterangkan yang terakhir tadi salah satu kondisi yang bisa menjadi ujian yang ketika kita lakukan bisa meningkatkan kualitas kita. Tapi kalau di dalam Al-Quran itu ujiannya itu kok banyak yang berkaitan dengan sahabat dan perempuan, wanita, kayak Nabi yang disebutkan tadi. Dan banyak Nabi, ada pandai besi, ada seorang pelacur yang melahirkan banyak Nabi. Itu semua berkaitan dengan bagaimana kita mengendalikan sahabat kita. Nah, untuk mendapatkan hal seperti itu, saya mau tanya kok gimana itu? Apakah kita perlu mencari kesempatan untuk membuktikan itu? Kalau diam-diam begini kan apa kualitas keimanannya kita itu kok kayaknya tidak selevel yang itu. Mungkin salah satu jadi inspirasi Gus Miftah itu. Nah, itu yang pertama, Ustaz. Jadi dua jadi satu. Yang kedua berkaitan dengan cita-cita ini, Ustaz. Kalau biasanya kalau anak-anak kita itu kalau ditanya itu cita-citanya selalu ingin merubah dunia. Contohnya misalnya kalau umur 1 tahun, 2 tahun, kalau ditanya kamu pengen jadi apa? Ultraman gitu. Nah, Ultraman itu kan pahlawan yang menjaga dunia. Ini yang menjadi sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Semakin lama, semakin besar itu semakin realistis. Karena mungkin pernah lihat pawai itu ya, pengen jadi apa? Pengen jadi tentara, pengen jadi ini, lebih realistis itu. Tapi itu sebenarnya grade-nya kan menurun. Nah, kemudian setelah agak besar remaja, kamu pengen jadi apa? Ada pengen jadi tiktoker, bintang film, tokoh-tokoh yang dia lihat di TV. Nah, kalau anak-anak tua seperti kita ini biasanya kalau ditanya pengen jadi apa, yang penting bisa nyukupi anak bojo, alhamdulillah. Kemudian besok masuk surga insya Allah. Cita-citanya kayak gitu. Jadi dijelaskan di sini ketika orang yang memiliki cita-cita itu salah satu sebagai wujud kelelahian. Nah, kadang kita sudah terlanjur seperti ini dan ternyata cita-cita masa kecil kita tidak terpenuhi hari ini, hanya kita hidup apa adanya. Kalau kita mau bikin cita-cita lagi itu gimana? Memperbarui cita-cita, tapi kadang tinggal sisa-sisa usia. Ya, sering kita bilang gemilang di sisa usia. Nah, gemilangnya maksudnya apa? Mau jadi apa? Mau ngapain? Samurai. Tinggalan samurai. Dua itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Ada lagi? Oke. Baik. Yang pertama tadi bahwa al-iradah al-qawiyah, ya tadi ternyata memang ujiannya pun juga kaitannya dengan yang tadi yang keenam,
atau banyak hal itu ujiannya ternyata syahwatnya itu ya dari itu semua. Dan ternyata Allah pun juga sebutkan kan di dalam surat Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Bagi laki-laki memang yang ujiannya ya seperti itu tuh. Keinginannya ya punya istri yang cantik, atau ketika digoda dengan wanita. Kemudian nisa'i wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, perhiasan, ya kan, perhiasan dari minadz-dzahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Kemudian wal khairil musawwamah, kendaraan yang keren kan gitu, kendaraan yang keren. Wal an'am, binatang ternak. Al harth, pertanian misalkan. Jadi memang kesenangan dunia itu tuh. Laki-laki ya jelas, perempuan, harta tahta. Wah, kok ada itu sekarang kan? Tapi kan itu kan wanita, digoda dengan wanita. Nah, kalau kita apakah terus kemudian harus mendapati itu dulu? Tadi misalnya kondisinya seperti Nabi Yusuf, apakah kita siap dengan seperti itu? Sebelum Nabi Yusuf juga banyak orang yang akhirnya ya sebelum kondisinya seperti Nabi Yusuf, belum sampai itu saja sudah banyak yang tergoda kok, apalagi kondisi seperti itu. Itu berbagai macam kondisi bisa terjadi itu. Iya kan, susah. Nggak perlu pembuktian Pak, bahaya itu Pak, berat ya Pak, berat. Tapi yang terkadang juga lebih berat, terkadang lebih berat itu adalah dengan misalkan kondisi dengan istri kita. Istri kita sah loh. Kita nggak digoda dengan yang diharamkan misalkan. Dengan istri kita. Terkadang dengan itu bisa meruntuhkan sifat rujulah. Dengan istri, dengan anak misalkan. Bisa bisa meruntuhkan itu. Makanya ada yang mengatakan bahwa saya lupa perkataan itu, perkataan siapa, bahwa anak itu bisa menjadi majbanatun, mabkhalatun, mahzanatun. Bahwa anak itu bisa menjadi, orang tua itu menjadi pengecut, kemudian menjadi bakhil, menjadi orang pelit, medit, gitu kan, kikil, bergidil, udah ladil dan seterusnya kan, pedik. Menjadi penakut, menjadi orang yang selalu sedih, gitu. Orang yang pelit dan seterusnya. Itu disebabkan karena itu. Disebabkan karena keluarga kita terkadang. Maka kita pun juga bisa tergoda dengan itu. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu akhirnya. Ya jangan sampai kemudian digoda dengan yang diharamkan. Tapi dengan yang halal pun juga bisa menjadi godaan yang begitu besar. Makanya Allah menyebutkan tentang istri dan anak itu kan menjadi ujian. Apa ayatnya itu, ada yang tahu? Apa Ustaz? Saya kok lupa. Tapi kaitannya dengan ujian itu. Apa Ustaz Inas? Ada ingat Ustaz? Tentang anak-anak itu menjadi ujian itu. Al-Kulihal ada di dalam Al-Quran, silakan nanti dicari. Itu menjadi ujian bagi seorang laki-laki, Maka ya dengan kondisi keluarga kita pun juga sedang kita hadapi ini, itu juga menjadi bagian dari apakah ada sifat rujulah atau sifat rujulah kita sudah kuat atau belum dengan kondisi keluarga kita.
Itu akan kita bisa melihat dengan harta kita, itu juga akan terlihat dengan waktu kita, itu juga akan bisa terlihat. Kemudian juga yang kedua tentang ulul himmah, ya, cita-cita yang tinggi. Apakah kemudian kita harus memperbarui atau harus merubah cita-cita kita misalkan? Ya harus, kalau memang kondisinya, ya harus sebagai bagian dari kita sadar dan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikan petunjuk kepada kita, kok dulu seperti itu misalkan, maka sekarang perbarui seperti halnya kita selalu tajdidun niyah, itu memperbaiki niat, memperbarui niat, itu kan terus harus kita lakukan. Jangan kemudian menjadi orang-orang yang akhirnya mereka hanya berpangku tangan, berpasrah diri itu. Wis, yang penting saya tak ngibadah, saya tak begini, saya berbuat, terus dah nanti mati juga insya Allah husnul khotimah, gitu kan. Subhanallah, enak banget kan. Kalau gitu semua, ya dunia ini ya gelap tuh gitu. Nah, orang semua santai semua kok gitu. Musibah. Nggak ada keinginan yang tinggi. Terus rapopo, saya tak, yang penting saya ngibadah kok. Saya tetap sholat 5 waktu kok. Saya puasa kok. Saya zakat. Ya itu kau mending kalau gitu kan, mending gitu. Orang mending. Terus penting saya begini. Ya kalau Allah masih berikan keselamatan. Kalau tidak, kemudian kan banyak. Dan Nabi juga menyebutkan tentang orang yang pagi harinya itu dia beriman, sore harinya, malamnya sudah kafir. Begitu juga malam harinya beriman, pagi harinya dia sudah kafir. Gak ada yang bisa selamat dari itu semua. Bahkan kan ada dia murtad dan meninggal dalam kondisi kekafiran. Dia punya namanya masih siapa? Abdullah siapa, saya lupa itu. Dan punya karya yang begitu luar biasa. Karyanya sangat luar biasa dalam bidang akidah. Dalam bidang akidah. Ini kurang apa lagi dalam bidang akidah. Doktor dalam bidang akidah. Kemudian dia punya salah satu kitab, bahkan salah seorang ulama itu mengatakan bahwa dia sudah membeli surga dengan kitabnya itu. Membeli surga dengan kitabnya itu. Tapi ternyata di akhir hidupnya tergoda dengan, atau kaitannya wanita lagi, tergoda dengan wanita di Libanon. Wanita Libanon itu cantik-cantik nggak, Pak? Belum tahu ya, coba saya. Tapi kalau nambahkan boleh, Pak, kan gitu ya, Ustadz Ahmad. Insya Allah Ustadz Ahmad nggak ada, Ustadz Inas di sini. Nah itu tergoda dengan wanita di Libanon, dan wanita itu dia Nasrani. Kemudian dengan tipu dayanya akhirnya mau menikah dengan laki-laki itu, dengan dokter itu. Syaratnya murtad. Karena sudah cinta monyet, cinta buta, udah ikutnya, dan akhirnya sampai mati dalam kondisi kafir. Padahal tadi karyanya luar biasa, bahkan dalam bidang akidah itu saja nggak selamat loh. Apalagi yang mendang-mending tadi tuh, yang serapopo ya, tapi aja. Iya, itu sudah luar biasa, itu nggak selamat kok. Apalagi kita, karena kita nggak ada yang jaminan toh. Kalau Nabi alhamdulillah sudah dijamin, nah kalau kita nggak ada jaminan loh, nggak ada jaminan, sehingga ya kita perlu terus
memperbarui cita-cita kita, memperbarui niat kita, dan terus mencari yang ma'adil umur, perkara-perkara yang penting, yang tinggi, bukan safasiful umur, bukan hal yang receh. Jangan hal yang receh. Wallahu a'lam bishawab.